Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan memperkenankan kita untuk kembali mendengarkan sabda firman-Nya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sejenak kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini Sabtu 13 Februari 2021. Tertulis dari kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-7. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendengar adalah hal yang sangat penting. Ada banyak konflik yang terjadi di tengah kehidupan kita karena minimnya orang yang mau dan bersedia untuk mendengar. Dalam tubuh secara fisiologis kita, setiap manusia dianugerahkan telinga 2, tetapi hanya 1 mulut. Ada banyak orang yang memaknainya bahwa kita dituntut untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dalam firman Tuhan hari ini, kita melihat bagaimana perintah untuk mendengar harus sungguh-sungguh dilakukan oleh umat Tuhan. Karena Tuhan hendak berfirman. Bangsa Israel harus menyediakan telinganya untuk mendengarkan perintah Tuhan melalui firman-Nya. Pemazmur yang bernama Asaf dalam nas ini menekankan agar kita benar-benar mau bersedia untuk mendengarkan Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang percaya kepadanya, marilah kita menyediakan waktu kita, hati, dan pikiran kita untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Seperti Samuel yang berkata di dalam 1 Samuel 3 ayat 10, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Apakah yang harus kita dengarkan saat ini dari Tuhan? Yaitu meyakinkan iman kita, diri kita, bahwa Tuhan adalah Allah. Dikatakan di dalam nats hari ini, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Inilah yang harus kita dengarkan, harus yang kita imani, yang harus kita percayai, bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah kita. Allah yang menolong kita, Allah yang membantu dan memelihara kita. Dalam nas ini pemazmur mengutip perkataan Tuhan, "Akulah Allahmu" dari Keluaran 20 ayat 2. Yang mengatakan, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan." Oleh karena itu, sebagaimana umat Israel pada waktu itu harus bersedia mendengarkan firman Tuhan, maka kita juga semestinya bersedia kapanpun untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita memberi pendengaran kita, memberi perhatian kita kepada Tuhan, membangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan dosa, kuasa jahat dan kematian. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita setiap saat mendengarkan sabdanya.
Dengan kita mau memberi waktu untuk mendengarkan Tuhan, maka senantiasa iman dan pengharapan kita akan semakin dikuatkan. Rasul Paulus berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Marilah kita menjadi orang-orang yang peka mendengarkan firman Tuhan, yang rindu mendengarkan firman Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan satu-satunya Allah penolong hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Besar, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini, karena rahmat-Mu, kami kembali dapat menikmati hari yang baru. Kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu, sungguh-sungguh mau melakukan firman-Mu sebagai wujud iman kami kepadamu. Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus yang kami kenal karena keselamatan yang Kau berikan. Saat ini kami berdoa untuk setiap orang-orang yang sedang mendengarkan firman-Mu, yang bergumul atas apapun yang sedang mereka alami. Saat ini dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami yang sedang terbaring lemah karena sakit mereka. Kami mendoakan saudara Royen Binsar Tambunan yang sedang sakit, terbaring lemah. Kami juga mendoakan pada saat ini Inang Nektigan yang sedang juga terbaring lemah. Saat ini juga ya Tuhan, kami memohon rahmat-Mu, kiranya Engkau memberi kesembuhan kepada mereka. Dalam doa ini juga ya Tuhan, kami bermohon kiranya Engkau memberkati saudara kami Marce Metkono. Tuhan beri kepadanya kekuatan di dalam pergumulannya dalam masa tugas akhir. Tuhan kiranya menopang, memberi hikmat dan kekuatan di dalam segala sesuatu yang harus dia kerjakan untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Di dalam kerendahan hati, kami juga bermohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberi kesembuhan dan kesehatan dan kekuatan kepada Inang Kris Buru Tamba yang berada di Surabaya. Kiranya beliau dikuatkan untuk menjalani proses penyembuhan dari sakit yang ada dalam tubuhnya. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan memberi kepadanya kekuatan. Kami juga mendoakan bagi saudari kami Ida Sitorus dalam segala pergumulannya. Tuhan kuatkanlah beliau, beri kepadanya hikmat dan kekuatan agar dia tidak berada di titik menyerah, tetapi terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan memberi jalan keluar atas segala pergumulan kami. Bagi saudara-saudari kami yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup, yang menantikan keturunan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan di waktu yang terbaik. Kami mengingat negara kami, Indonesia, mengingat pemerintah kami, kiranya Engkau juga memberkati, memberi hikmat kepada para pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami siap menjalani segala aktivitas kami karena Engkau ada berjalan bersama dengan kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Di dalam pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap jaga kesehatan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.